Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang difusi dan reaksi dalam katalis berpori. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Ainur Rohmah dengan NIM akhir 14. Yang kedua adalah Nira Ramawati dengan NIM akhir 25. Kemudian ada Ditya Anastasia Rimindubi dengan NIM akhir 28 dan ada saya sendiri Cynthia Sakila dengan NIM akhir 61. Oke, untuk yang pertama di sini ada difusi molekul pada katalis berpori sangat bergantung pada dimensi dari pori-pori yang bersangkutan. Nah, hal ini dijelaskan pada gambar berikut ini. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan tipikal nilai dari difusivitas gas sebagai fungsi ukuran pori. Nah, perpindahan molekul pada pori yang sangat besar ini diatur oleh difusi molekuler. Karena kemungkinan tumbukan dengan partikel lainnya sangat besar dibandingkan dengan tumbukan dengan dinding pori katalis. Nah, sedangkan pada ukuran yang lebih kecil, tumbukan molekul dinding lebih mendominasi dan difusivitas akan menurun dengan turunnya ukuran pori. Nah, jika ukuran pori lebih kecil lagi, maka akan terjadi difusi konfigurasional karena hanya ada satu lapisan yang dapat masuk ke dalam pori. Nah, kemudian selanjutnya, karena bentuk geometri yang cukup rumit dalam katalis berpori, maka di sini digunakan istilah difusivitas efektif atau difusi rata-rata dari reaktan. Nah, kemudian ada dua gambar. Untuk gambar yang pertama, di sini menunjukkan gambar katalis bulat berpori yang dialiri fluida. Sedangkan untuk gambar yang kedua, di sini merupakan pori-pori dalam katalis di mana difusi dan reaksi kimia terjadi. Difusivitas efektif A dalam media berpori didefinisikan di dalam persamaan sebagai berikut. NaR sama dengan min dA dCa per dr. dA dikali 1 per R kuadrat dikali D per dr dikali R kuadrat dCa per dr sama dengan minus Ra sama dengan K1 pangkat M dikali A dikali Ca, di mana Ca sendiri merupakan konsentrasi gas A dalam pori. A sama dengan permukaan katalitik aktif per unit volume, yaitu total volume padatan dan pori. Serta dA yang merupakan suatu faktor perbandingan yang disebut koefisien difusi atau difusivitas massa. Satuannya dalam feet persegi per jam atau cm persegi per detik. Koefisien difusi merupakan sifat spesifik sistem yang tergantung kepada suhu, tekanan, dan komponen sistem. dA yang merupakan difusivitas efektif harus diukur secara eksperimental tergantung pada suhu, tekanan, dan struktur pori. Selanjutnya yaitu profil konsentrasi. Profil konsentrasi sendiri dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Ca per Car sama dengan R per R dikali dengan sin akar K1 pangkat M dikali A per dA dikali R dibagi dengan sin akar K1 pangkat M dikali A per dA dikali R, di mana R besar atau R kapital merupakan konstanta gas universal. Baik, selanjutnya yaitu flux molar NaR atau aliran molar WaR pada permukaan R kecil sama dengan R, yang mana persamaannya yaitu tertera pada persamaan 18.710. Nah, kemudian pada persamaan 18.711 ini didapatkan dari turunan pada persamaan profil konsentrasi yang mana telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, hasil ini memberikan laju konversi dalam mol per detik dari A ke B dalam partikel katalis tunggal dengan jari-jari R besar dalam hal parameter yang menjelaskan proses difusi dan reaksi.
Jika semua permukaan katalitik aktif pada aliran konsentrasi CaR, maka spesies A tidak harus berdifusi melalui pori-pori ke lokasi reaksi. Laju konversi molar kemudian akan diberikan oleh produk dari permukaan yang tersedia dan laju reaksi permukaannya atau aliran molar WAR pada reaksi di permukaan, yaitu tertera pada persamaan 18.712. Nah, selanjutnya mengambil rasio dari dua persamaan terakhir, maka akan didapatkan persamaan 18.713. Yang mana flux sama dengan akar K1A per DAR merupakan modulus style atau hubungan antara aktivitas katalitik dan ukuran partikel, di mana kuantitas Na pada persamaan 18.713 itu merupakan faktor efektivitas. Hal ini adalah kuantitas di mana WAR harus dikalikan untuk menghitung resistensi difusional intrapartikel terhadap proses konversi keseluruhan. Nah, untuk partikel katalis non-spherical atau tidak bulat, hasil sebelumnya dapat diterapkan kira-kira dengan menafsirkan ulang R besar, bahwa untuk bidang dengan radius R besar, rasio volume ke permukaan luar adalah R besar per 3. Untuk partikel tidak bulat, mendefisikan ulang R besar dalam persamaan 18.713 akan menghasilkan persamaan 18.714 yang tertera pada slide, yaitu R non-spherical sama dengan 3 dikali Vp per Sp, yang mana Vp adalah volume dan Sp merupakan permukaan eksternal partikel katalis tunggal. Nilai absolut dari laju konversi kemudian diberikan kira-kira di mana Vp dan S adalah volume dan permukaan luar dari partikel katalis tunggal. Nilai mutlak konversi mendekati nilai dengan persamaan 18.715. Kemudian di mana nilai Na sama dengan 1/3A kuadrat kali 3A kut 3A min 1, yang mana pada persamaan 18.716, di mana kuantitas A sama dengan akar K1A per DA kali Vp per Sp merupakan modulus umum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan difusi internal yaitu dengan cara memperkecil ukuran partikel padatan yang sering disebut katalis padat atau memperbanyak jumlah pori padatan yang sering disebut katalis padat. Sedemikian sehingga dapat memperluas permukaan pori padatan yang disebut katalis padat. Nilai eksperimental dari faktor efektivitas eta A terhadap modulus lambda terdapat pada gambar 5.6. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada kurva atau grafik pada gambar 5.6 faktor efektivitas katalis padat berpori pada berbagai bentuk. Nah, oke, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya di sini kami ada sebuah quotes, yaitu stay away from negative people because they have a problem for every solution. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.